Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ghaffar Al-Mu'tasim dengan nomor NIM 53030200039. Nah, saya dari kelas A Ilmu Hadis ingin menyampaikan tentang studi tasawuf untuk memenuhi tugas UAS dari matkul metode studi Islam. Nah, tasawuf sendiri merupakan salah satu metode dalam studi Islam yang tasawuf itu memusatkan pada aspek-aspek kerohanian pada seorang manusia, dan dia mencakup berbagai jawaban dari kebutuhan manusia yang bersifat lahiriah maupun dari kebutuhan yang bersifat batiniah. Tasawuf mulai mendapatkan perhatian dan peran itu dalam mengatasi masalah duniawi dari semenjak sebagian masyarakat itu lebih cenderung mengarah pada degradasi moral dan keburukan moral. Dan tasawuf sendiri dalam bahasa Arab itu mempunyai arti ilmu yang mengetahui bagaimana cara mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak, dan juga membangun zahir dan batin untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Tapi secara etimologis, tasawuf memiliki 3 sudut pandang. Yang pertama itu sudut pandang manusia sebagai makhluk yang terbatas. Kemudian yang sudut pandang kedua itu sudut pandang yang manusia sebagai makhluk yang harus berjuang, sebagai makhluk manusia yang harus berjuang, harus berupaya memperindah diri dengan akhlak yang bersumber pada ajaran agama. Dan yang ketiga itu adalah sudut pandang manusia sebagai makhluk bertuhan, sebagai fitrah yang memiliki keadaan akan adanya Tuhan. Jadi baru bisa mengatakan jiwanya serta selalu memusatkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Tuhan gitu. Kemudian dari aliran dan ajaran tasawuf itu ada beberapa. Ada aliran tasawuf falsafi dan juga aliran tasawuf sunni. Yang falsafi itu adalah aliran yang konsepnya ajaran tasawuf itu mengenal Tuhan dengan pendekatan rasio. Jadi sehingga menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Dan sunni adalah tasawuf yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Tasawuf sunni sendiri dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu tasawuf akhlaki dan juga tasawuf amali. Tasawuf akhlaki dalam pandangan sufi itu manusia cenderung mengikuti hawa nafsu. Manusia dikendalikan oleh dorongan nafsu pribadi. Bukan manusia mengendalikan nafsunya, tapi itu tadi dari dorongan nafsu. Tindakan manusia yang dikendalikan oleh hawa nafsu itu mengejar kehidupan duniawi, merupakan tabir penghalang antara manusia dan Tuhan, yaitu tasawuf akhlaki. Kemudian ada tasawuf amali, itu proses penyucian diri
uh, yang yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah melewati suatu proses ataupun jalan yang panjang dengan tindakan-tindakan dengan tingkatan yang disebut dengan makom atau makomat. Dalam proses makomat itu seorang sufi memasuki kondisi mental yang disebut dengan hal. Begitu dengan tasawuf amali. Kemudian di tasawuf itu mempunyai metode pendekatan dalam studi tasawuf. Itu ada metode dan pendekatan dalam kajian tasawuf. Ada beberapa metode. Yang pertama ada pendekatan fenomenologi dan juga ada pendekatan tematik dan juga sejarah. Dan juga yang terakhir adalah pendekatan eksploratif. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.